Pemirsa, ada apa di jendela rumah Ruben Onsu dan Sarwenda di lantai 2 hingga membuat Keanu Tiger Wong, Putra Baim dan Paula histeris? Entahlah, yang jelas kakak kandung Kenzo itu tiba-tiba merengek minta pulang ketika hendak masuk ke rumah bersama Sarwenda. Padahal Keanu dan Baim baru saja tiba. Sarwenda, si empunya rumah, merasa tak enak hati sehingga memindahkan pertemuannya dengan Paula ke halaman depan. Mau kakak mau apa? Mami mau apa? Kamu mau makan apa nggak? Duduk yuk sayang, duduk berdiri. Trampolin tuh. Tuh loncat tuh ke dalam yuk. Dalam tuh, yuk. Kakak mau apa? Mau ke taman. Itu ada es krim, mama punya ini es krim. Mau nggak? Coklat? Takut. Takut? Takut apa? Kok takut? Kakak kenapa nggak mau di sini? Kakak, mama tanya, kakak kenapa nggak mau di sini? Mama tanya, kenapa nggak mau di sini? Dede, tolong Dede. Mau keluar? Kenapa? Oh, mau ke depan aja nggak? Mau ke depan dia. Lihat atas apa? Emang rumahnya ini? Katanya. Bener nggak sih? Nggak tahu lah. Aduh nggak tahu, aduh. Kan orang lain yang Pegang. gimana gitu. Oh, iya. Ini apa-apa aja ya. Biasa aja ya. Tapi nggak pernah di ini ya. Ya, istilahnya gini, kita punya dunia masing-masing. Jadi sendiri-sendiri aja. Jangan ganggu, saya menghormati kamu, kamu menghormati saya. Oh gitu. Yuk kita ke depan. Paula pasrah. Istri Baim itu memilih meninggalkan halaman depan sambil berusaha menenangkan Keanu yang meronta sekaligus meminta pulang. Kita ke depan. Kakak kenapa nggak suka di sini? Di belakang. Ayo bunda. Dia ngeliatin ke atas. Nggak ada apa-apa kak. Ini kan kolam renang. Kakak mau berenang? Enggak. Jadi kakak mau apa? Pulang. Adain main. Ya, karena kita tuh nggak utok tahu. Sakit. Oh dia habis sunat. Oh ya. Udah 2 minggu sih. Hampir 2 minggu. Capek mama. Reaksi Keanu yang menjerit dan meminta pulang pada waktu berada di halaman tengah dan melihat jendela di lantai 2 menambah rentetan kisah mistis di rumah Ruben dan Sarwenda. Sebelumnya, keluarga Ruben tiba-tiba mengaku mendapat serangan mistis. Sekalipun masih dalam pantauan, mungkinkah serbuan mistis itu yang mengakibatkan Ruben, Wenda, dan Thalia secara bergantian masuk rumah sakit? Buat semua yang memang mungkin punya kelebihan lain gitu ya, saya juga ya berterima kasih, minimal kan ada yang kasih tahu, ada yang mengingatkan. Tapi dari sisi yang apa yang saya lakukan, saya ingin mendekatkan diri lagi saya sama Tuhan, ya, lebih banyak berdoa. Ada nggak Ruben Sarwenda drop? Ada, bahkan ada titik dimana kalau dia lagi ngedrop itu galaunya bisa galaunya sedih gitu ya, karena ya anak-anak masih kecil ya. Dan terus ini kenapa gini ya, saya bilang ya tahun ini menjadi tahun indah buat saya dikasih sakit pun saya bilang tetap terima kasih gitu, karena saya masih dikasih kesempatan sakit, masih dikasih kesempatan untuk ya bisa berobat, bisa segala hal yang bisa dilakukan. Tapi itu ternyata berpikiran positif dalam hidup itu membuat saya jauh lebih rileks, lebih tenang, lebih yang tidak mudah terbakar isu gitu. Oh ini lagi kayak gini. Oh. Karena menurut saya gak penting untuk gue denger gitu. Nah, Thalia mimisan kan, jadi Sering. emang dia tuh kalau udah kena panas tuh mimisan. Terus dia tuh setiap pagi, apalagi kan sekarang pandemi sebenarnya ya. Dari awal pandemi tuh aku rada parno, makanya Thalia tuh sering banget, kalau anak-anak juga sering banget swab. Karena Thalia itu kalau tiap bangun pagi pasti pilek. Jadi aku ya parno dong gitu. Terus akhirnya kita cek alergi. Jadi kayak ternyata Thalia tuh ada alergi, Aunya juga dicekin alerginya gitu. Jadi ya, oh ternyata alerginya ini, alerginya itu gitu sih. Jadi emang mau dibilang, nanti takutnya dibilangnya kenapa nggak bisa kena panas, tapi emang dia kalau kepanasan, dia langsung ngucur gitu. Ya kalau soalnya panas banget dia tuh bisa langsung ngucur. Iya, dan dia nggak tahu, jadi kayak waktu itu sempet lagi jalan-jalan main, ya
nih, pluk gitu, langsung kayak air deras gitu. Kita kan punya khawatir berkembangnya anak kita kan nanti dia akan ada olahraga di luar gitu. Jadi lebih baik kita tahu dari sekarang apa yang mungkin bisa jadi hal yang terjadi ya, yang trigger terus atau mungkin yang bisa dilakukan perubahan gitu. Apakah mungkin ada makanan-makanan yang memang harusnya tidak boleh dikonsumsi gitu. Jadi minimal kita tahu mumpung mereka juga masih usianya kecil. Nah kalau ya doain aja lah, semoga segala sesuatunya baik gitu. Jadi ya maunya sih nggak sampai tindakan ya, tapi ya kalau emang diharuskan ya mau nggak mau gitu. Tapi ya doain semoga kalaupun ada tindakan ya tindakannya berjalan dengan lancar. Oke. Sehat, doain aja deh pokoknya sehat semuanya gitu. ya doakan sehat terus lah. Jadi saya rasa apapun itu yang menjadi niat supaya sehat ya pasti mudah-mudahan didengar oleh Tuhan gitu. Jadi harus optimis dan semangat terus. Ya semangat paling terkuat itu ya dari keluarga. Keluarga memberikan semangat yang luar biasa ya. Saya rasa baik saya dan bundanya juga pasti bisa lebih semangat lagi. Ruben dan Sarwenda berharap ketika pindah ke rumah baru, keluarganya tak lagi diganggu oleh sederet kejanggalan. Nyatanya mereka masih saja menerima gangguan mistis. Ya pokoknya banyak satu dan lain hal gitu. Maksudnya aku kalau misalnya masalah mistis bukannya aku nggak percaya atau kayak gimana. Cuman menurut aku mistis itu ya rupanya nggak ada. Jadi aku nggak begitu gimana. Cuman kan kemarin itu udah pengancaman berbentuk orang. Kalau misalnya tiba-tiba aku di rumah walaupun ada security, ada ajudan, tetap kan manusia ya. Jadi kalau misalnya gimana-gimana takutnya ada anak kecil gitu. Jadi aku nggak mau terlalu stres, apalagi kan kasihan Bensu kan kalau keluar kota kan pasti dia nggak tenang. Jadi lebih baik ya mungkin mencari suasana yang baru. Uniknya selain rumah lama dan kini rumah baru, Villa Ruben juga disebut-sebut mendapat serangan mistis. Menurut keterangan pihak Ruben, gangguan itu biasanya datang pada jam-jam tertentu. Jika demikian, lalu apa yang dilakukan oleh Ruben dan keluarganya? Pakai baju hitam dan aku ngeliat siapa yang pakai baju hitam. Oh, setahu aku pada saat itu Onya yang pakai baju hitam. Aku nyamperin ke kamar, nggak ada orang dong. Karena kan barang-barang ditaruh di situ semua kan gitu. Jadi aku bilang siapa yang datang gitu. Maksudnya siapa yang main nyelonong sedangkan cuma kita doang. Terus tiba-tiba Onyo dari samping sebelah sono. Aku ngeliat kamar aku di sebelah sini. Onyo dari samping sebelah sono baru keluar dari toilet. Terus pas aku masuk nggak ada orang. Atau ada yang ngikutin atau emang itu yang ada di rumah aku gitu sebenarnya gitu. Selesai syuting terus udah kayak gitu aku lagi mandi dan toilet aku tuh kan kaca gitu kan, kayak kaca yang biasa ya udah pintu kaca gitu. Tiba-tiba pas lagi mandi setengah ada tapak tangan muncul, tak gitu. Kaget. Pertama mikir gini lagi gini, tapak tangan siapa, anak gue kali ya, mikirnya kayak gitu di rumah. Terus diem lagi, kan lagi mandi air panas kan pasti asap. Ya kalau tapak tangan kan berarti kan kita napakin sekarang kan baru ada gitu. Segini baru langsung aku foto cepet-cepet. Terus aku manggil suami aku, pas masuk udah hilang. Untung aku buru foto. Itu mah aku rasa dimanapun kita kan punya hidup, punya alamnya masing-masing sama kita tidak saling mengganggu dan saling menghormati. Oh ternyata anak-anak di situ juga tahu gitu. Tapi selama tidak mengganggu, saling tenang, saling aman ya udah. Kita rasa juga kita punya kehidupan masing-masing. Dan di belakang rumah aku kan kayak ada banyak pohon-pohon gitu. Jadi katanya itu karena kita itu kadang kan kita kayak gini, mereka tahu ada sesuatu yang bisa mereka ajak komunikasi, mereka datang semuanya. Dan katanya sih itu bukan dari yang stay di rumah, tapi ya kita nggak pernah tahu. Soalnya kan ya balik lagi kalau makhluk seperti itu kadang ada yang jujur tapi kebanyakan manipulatif. Jadi bukan hanya rumah serta villa milik mereka, Ruben sempat mengungkapkan jika tempat bisnis kulinernya juga mendapat serangan mistis. Padahal pasangan Ruben dan Sarwenda memulai usaha mereka dengan sewajarnya. Jadi ada outlet saya dikasih sekantong kucing. Sebelum kotoran itu dia sekitar jam 2:30 dia naburin bunga sama tanah merah. Mudah-mudahan dikasih dibukakan pintu maaf kalau mungkin saya ada salah atau apa gitu. Tapi yang pasti
ya jangan saling ganggu karena kan kita sama-sama punya kehidupan lah. Ya, serangan mistis dalam keluarga Ruben masih terjadi belakangan ini. Namun mereka tetap saja berada di rumah yang katanya teramat misteri itu. Bahkan ketika mendapat serangan secara bertubi-tubi, namun mereka tetap saja tenang dan mendiami rumah itu. Lantas bagaimana mereka menghadapi teror mistis hingga terlihat setenang itu? Nggak ada buat pindah rumah, rezekinya masih di situ Mbak. Saya mah nikmatin aja udah rezekinya di situ. Enggak, saya yakin anak saya punya kekuatan yang beda, dijagain lebih banyak lagi. Habis itu kan biasanya baca doa, kemudian dia melakukan hal yang bisa mengusir mereka lah. Sedekah pasti, kemudian menabur garam di area-area tertentu, terus bersih-bersih dengan sapu lidi, sesimpel itu aja sih. Tapi kalau yang penunggu rumah, ya memang ada, mereka biarin aja di sana gitu. Karena menurutku, aku selalu bilang, aku tipe orang yang punya paham kalau ada makhluk yang, apalagi pada saat syuting, kita programnya horor. Kalau ada makhluk yang ternyata menggerakkan benda, Noel, manggil, atau kadang-kadang sedikit muncul, nggak pernah mengganggu itu diganggu. Ya emang karena mereka pengen ngobrol aja, kan lu programnya horor, terus hantunya muncul lu kabur, ya kan enggak dong, gitu. Jadi kayak kalau ada hantu, ya sok samperin aja, coba dia bisa ngomong nggak? Kalau nggak bisa ngomong ya udah cabut cari yang lain, lebih kayak gitu. Cuma kalau yang di rumah sama, pahamnya juga gitu. Dulu sebelum ini jadi rumah saya, ini adalah rumah kalian. Aku selalu bilang gitu. Kalian ada di sini, ya sok nggak apa-apa. Kita pura-pura nggak kenal, kita pura-pura nggak tahu. Asalkan jangan sama-sama ganggu, jangan ngasih suara, jangan ngasih bunyi, jangan ngasih wujud sama orang rumah, apalagi sama tamu. Jadi kalau kalian mau ada di sana, saya nggak bakal pindahin, biarin aja.